Shalom semuanya, kami kelompok dari indikator yang pertama yang beranggotakan Alaya Diva, Alaya Yabes, Anasani, Bieva, Brian, Calvin, Kevin, dan Kristi. Indikator yang kami bahas yaitu pengaruh positif iptek terhadap NKRI di bidang politik dan ekonomi. Baik, yang pertama kami akan membahas di bidang politik. Cara penghitungan hasil pemilu tahun 1955 masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara menghitung satu persatu suara yang telah melakukan pemilihan. Namun zaman semakin berkembang dan cara itu tidak digunakan lagi, diganti dengan cara quick count atau hitung cepat. Apa itu quick count? Quick count atau hitung cepat adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara yang dijadikan sampel. Quick count bertujuan agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu supaya ada data pembanding sebelum data resminya keluar. Dan quick count sudah diaplikasikan di Indonesia pada tahun 2004. Lantas, bagaimana cara pengaplikasian quick count? Simak video berikut ini. Lalu, bagaimana sebenarnya kinerja quick count? Dalam perhitungan quick count, tidak harus diambil semua data di TPS, tapi cukup ambil beberapa sampel saja. Pertama, lembaga survei menentukan sampel TPS. Sampel TPS diambil dengan metode acak atau random sampling, sehingga mewakili karakteristik populasi di Indonesia. Semakin banyak jumlah sampel TPS yang diambil, semakin kecil tingkat margin of error atau kesalahan. Tercatat jumlah TPS di tahun 2019 sekitar 800.000. Kemudian dipilih sekitar 4.000 TPS di tingkat provinsi. Setelah itu, dari masing-masing provinsi diambil berdasarkan persentase jumlah pemilih di provinsi tersebut dari total pemilih di seluruh Indonesia untuk mengambil jumlah sampel TPS di masing-masing kabupaten atau kota. Contohnya, persentase Jawa Barat sebesar 18%, Papua sebesar 1%, Jawa Tengah sebesar 2%. Kemudian setelah itu dihitung lagi secara acak supaya menggambarkan hasil representatif untuk menentukan berapa jumlah TPS yang diambil masing-masing kecamatan hingga kelurahan. Kedua, setiap TPS yang dipilih akan didatangi relawan atau surveyor yang tentunya berpengalaman dan biasanya dipilih berdasarkan lokasi TPS tersebut. Setelah diumumkan di TPS, relawan akan mencatatkan dan melaporkan hasil ke data center. Ketiga, data yang dilaporkan oleh relawan di setiap TPS akan ditabulasi di data center. Setelah diolah, maka dapat diperoleh hasilnya. Adapun TPS resmi ditutup pukul 1 waktu Indonesia Barat, sehingga hasilnya dapat diperoleh 2 jam pasca TPS ditutup. Contoh lain dari perkembangan teknologi di bidang politik adalah dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat. Dulu, seperti yang kita ketahui, menyampaikan aspirasi masyarakat adalah harus datang ke gedung DPR dan menemui DPR untuk menyampaikan aspirasi mereka. Seperti yang ada di contoh video berikut ini, di situ tertera bahwa salah satu perwakilan rakyat datang untuk menemui DPR dan mereka menyampaikan aspirasi yang telah mereka diskusikan untuk disampaikan kepada DPR. Berarti anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita tidak mendengarkan apa yang sudah kita suarakan dari kemarin hingga saat ini. Betul, Pak ya? Nah, sekarang kita tidak perlu lagi melakukan hal tersebut untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Karena sehubung dengan perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia menciptakan sebuah website dan aplikasi yang bernama Lapor. Lapor ini diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka secara online. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini.
Tinggal di negara kepulauan tidak mengurangi semangat masyarakat Indonesia untuk saling melakukan percakapan. Data menunjukkan terdapat lebih dari 18 juta telepon pintar dan 212 juta telepon seluler yang digunakan di Indonesia. Di tahun 2013, internet digunakan oleh 135 juta masyarakat Indonesia, diikuti dengan 49 juta pengguna Facebook dan 19 juta pengguna Twitter yang menobatkan kita sebagai negara pengguna Facebook terbesar keempat dan pengguna Twitter terbesar kelima di dunia. Belum lagi banyaknya media sosial lain yang sedang marak digunakan. Percakapan masyarakat bisa mengenai banyak hal, berupa aspirasi, pertanyaan, dan bahkan keluhan tentang kinerja pemerintah. Kini telah hadir sebuah media sosial yang memungkinkan percakapan antara masyarakat dan pemerintah secara digital. Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Media sosial Anda dan pemerintah dengan prinsip mudah dan terpadu. Mudah karena lapor dapat diakses dari telepon seluler, internet, dan aplikasi mobile. Dalam penggunaan situs web lapor, Anda dapat bergabung dengan akun Facebook, Twitter, atau mengisi formulir sederhana yang tersedia. Setelah melakukan aktivasi akun, pengguna dapat melakukan login dan memberikan laporan berupa aspirasi maupun pengaduan. Pastikan laporan Anda dituliskan secara kronologis dengan jelas dan lengkap, juga disertai dengan kategori laporan. Kirimkan laporan tersebut dan laporan Anda akan masuk dalam antrian verifikasi laporan untuk dikelola melalui lapor sebagai portal terpadu. Terpadu karena lapor terhubung dengan instansi pemerintah, yaitu kementerian dan lembaga, serta berpotensi untuk digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sistem pengelolaan laporan masyarakat hingga tingkat satuan kerja perangkat daerah. Sehingga laporan Anda dapat langsung ditanggapi oleh instansi pemerintah terkait. Laporan yang telah masuk akan diverifikasi terlebih dahulu dan didisposisikan kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut. Percakapan antara masyarakat dan pemerintah dapat juga dilengkapi dengan data dukung untuk memperjelas substansi laporan maupun tindak lanjut. Laporan dapat diberikan dukungan, dikomentari, maupun disebarkan melalui media-media sosial lainnya. Lapor kini terhubung dengan 64 kementerian dan lembaga non-kementerian, terhubung dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan akan terus membuka keterhubungan dengan instansi pemerintah lainnya. Kini masyarakat dapat memberikan aspirasi dan pengaduan secara mudah melalui media yang terpadu. Gunakan lapor untuk awasi pembangunan dan layanan publik bersama di www.lapor.ukp.go.id atau SMS ke 1708. Sejak 130 tahun yang lalu ada pemberitaan surat kabar yang luar biasa. Misalnya, ini ada surat kabar yang bernama Benih Merdeka. Surat kabar ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan kata merdeka di dalam nama surat kabar. Jadi ini sebetulnya surat kabar subversif pada zaman. Sebelum adanya televisi, YouTube, dan lainnya, media yang digunakan untuk menyebarkan berita politik adalah koran. Koran merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Di dalam pameran ini. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi yang kita miliki saat ini, kita bahkan bisa mengakses berita-berita politik melalui YouTube yang mungkin kita tidak punya waktu untuk menontonnya di televisi. Banyak berita-berita terbaru atau terupdate yang diupload untuk memberikan perkembangan mengenai perpolitikan kepada para penonton atau kita rakyat Indonesia. Bahkan dengan smartphone yang kita miliki saat ini, kita dapat mengakses aplikasi-aplikasi media berita politik yang terbaru hanya dengan mendownloadnya di Play Store yang ada di HP kita. Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Seperti yang kita ketahui, rapat politik biasanya dilakukan di dalam ruangan dan satu tempat, seperti pada video tersebut. Namun, ternyata rapat juga dilakukan secara online atau daring, seperti yang dilakukan Pak Jokowi pada Maret 2020. Beliau melakukan rapat online guna membahas kepentingan negara.
Dengan menggunakan teknologi, beliau menggunakan telekonferensi untuk melangsungkan rapat online tersebut. Untuk melihatnya, simak video berikut. Dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui unggahan Instagramnya @pramonoanungw Senin 16 Maret 2020. Melalui keterangan unggahan itu, ia menuliskan bahwa rapat terbatas diikuti oleh setidaknya 41 anggota kabinet. Dalam tanggapan layar yang diunggah Pramono Anung, tampak sejumlah menteri seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yasona Lauli. Selain itu ada pula Menhan Prabowo Subianto, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri KKP Edi Prabowo, dan Menperin Agus Gumiwang. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa juga turut hadir dalam rapat online tersebut. Kemudian yang kedua, kami akan membahas di bidang ekonomi. Baik, kita masuk ke dalam ekonomi. Seperti yang ada di video, di sini saya memilih tentang sistem perbelanjaan. Sebelum adanya iptek, di mana dulu kita masih berbelanja kebutuhan kita harus mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut, atau dengan bertemu face to face. Namun, semakin berkembangnya iptek, kita dapat menggunakan smartphone kita untuk berbelanja kebutuhan kita, di mana smartphone ini terdapat banyak aplikasi perbelanjaan secara online. Salah satu contohnya adalah Shopee. Lalu, bagaimana sih cara penggunaan Shopee? Cara penggunaan Shopee sangat mudah. Pastikan kita mempunyai akun atau mendaftarnya terlebih dahulu. Setelah kita mendaftarnya, kita dapat memilih barang atau kebutuhan yang dapat kita cari. Sebagai contoh, saya cari adalah baju wanita. Kita tinggal memilih berbagai variasi di dalam aplikasi tersebut. Jika sudah sesuai dengan selera, kita dapat menekan tombol beli sekarang. Pilihlah ukuran dan warna yang sesuai dengan selera. Lalu, kita memilih sistem pembayaran. Di sini, terdapat berbagai macam sistem pembayaran. Ada yang dapat menggunakan kartu kredit, atau COD dengan sistem bayar di tempat. Lalu, barang tersebut akan diantar dan nyampai dalam beberapa hari kemudian. Sebelum adanya bank, orang-orang menyimpan uang mereka secara pribadi. Tindakan ini menimbulkan kriminalitas seperti pencurian. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, manusia pun membuat bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Semua uang yang kita simpan di bank akan terdata di dalam data dari bank tersebut. Dan jika kita ingin mengambil uang kita di bank, kita tinggal menariknya dari mesin ATM, menggunakan kartu ATM bank. Anjungan tunai mandiri atau dikenal dengan ATM adalah mesin yang dapat mengambil uang dan transaksi lainnya dimanapun selama berada dalam jaringan bank. Lantas, bagaimana cara menggunakan mesin ATM? Simak video berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara melakukan penarikan uang di ATM. Yang pertama, kita masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Lalu kita tunggu sebentar. Setelah itu, silakan masukkan PIN Anda. Jangan sampai salah memasukkan PIN. Setelah itu kita pilih penarikan tunai. Lalu jika kita ingin ada struknya, kita bisa pilih transaksi lain. Setelah itu kita pilih penarikan tunai.
Nah, karena kebetulan di mesin ATM ini hanya bisa mengeluarkan pecahan uang 50.000 saja, maka kita pilih 50.000. Setelah itu kita tulis nominal yang kita inginkan atau jumlah uang yang kita inginkan. Lalu jika kita merasa sudah benar, kita pencet benar. Apakah Anda ingin mencetak stroke? Jika ya, kita tekan ya. Transaksi Anda sedang diproses. Dahulu, membayar pajak bumi dan bangunan hanya dilakukan dengan secara langsung atau offline. Contohnya, wajib pajak mendatangi kantor tanah atau Badan Pertahanan Nasional di masing-masing kabupaten atau kota sesuai dengan domisili wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, sekarang kita udah bisa bayar online loh melalui ATM Bank, Shopee, dan sebagainya. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama terintegrasi, yang kedua fleksibel, ketiga efisien dan efektif. Gimana sih caranya? Yuk simak video berikut ini. Selamat datang di tutorial pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing di situs pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EDC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id. Baik, saya akan menjelaskan contoh nyata pengaruh iptek di bidang ekonomi. Ini adalah ojek yang telah ada di Indonesia pada tahun 1969 di pedesaan Jawa Tengah yang digunakan untuk melewati jalan rusak yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Dan sampai sekarang ojek masih ada di beberapa daerah tertentu. Seiring jalannya waktu dan kemajuan iptek, ditemukanlah yang namanya Gojek, yaitu aplikasi ojek online yang diciptakan atau dibuat oleh orang Indonesia tersendiri. Siapa dia? Simak video berikut. Halo, siapa sih Nadiem Makarim? Nadiem Makarim, pria kelahiran 4 Juli 1984 ini adalah pendiri aplikasi yang mungkin kita gunakan setiap hari. Ya, apalagi kalau bukan Gojek. Bagaimana sih cerita Mas Nadiem bisa membuat aplikasi tersebut? Begini ceritanya. Pria lulusan Harvard Business School ini memilih mendedikasikan dirinya untuk membangun bangsa tercinta Indonesia. Selepas ia menyelesaikan studi, Nadiem bekerja di beberapa perusahaan online seperti Zalora dan Kartuku. Saat bekerja di sana, Nadiem selalu saja menggunakan ojek untuk mengerjakan tugas apapun. Karena bagi dia, mengendarai mobil atau motor pribadi sangatlah tidak efisien di kota Jakarta ini. Pengalamannya ini membawa dia menjadi dekat dengan beberapa tukang ojek, sering mengobrol dan bercanda gurau.
Beberapa kebiasaan tukang ojek hanyalah duduk mengetem, mengantri, bahkan berebutan dalam mengambil penumpang. Itulah yang memberi inspirasi Nadiem untuk menciptakan sesuatu yang memudahkan kedua belah pihak, antara si tukang ojek dan si pengguna ojek. Maka Nadiem mendirikan perusahaan ojek online pada tahun 2010. Awalnya perusahaan tersebut hanyalah dimulai dengan 10 karyawan dan 20 tukang ojek. Jadi, jika ada orang yang hendak memesan ojek, karyawan tersebut akan menelpon atau SMS si tukang ojek. Lalu dipertemukanlah mereka. Setelah berkembang lebih pesat, perusahaan ini menarik banyak perhatian investor untuk menyuntik dana sampai triliunan rupiah. Sampai 2018 ini, sudah ada ratusan ribu tukang ojek yang bergabung dengan Gojek. Dan aplikasi tersebut sudah diunduh oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Kedepannya, menurut visi Mas Nadiem, Gojek bukanlah perusahaan transportasi, melainkan perusahaan teknologi. Makanya sekarang aplikasi Gojek isinya bukan hanya ojek saja. Ada GoSend untuk kirim barang, GoFood untuk beli makanan dan minuman, ada juga GoPay alias uang elektronik yang sedang booming saat ini. Dan bukan hanya itu saja, ada juga Go lainnya yang sangat membantu. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.